Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GBRT, salahnya ting Vespa mu kencang Vespa kalian pincang. Lanjut kita assembling ya guys ya, karena part-part yang bagian mesinnya itu sudah oke ya guys ya. Jangan lupa itu pasang kapalannya atau kapal pesiarnya guys ya, supaya si olinya naik ke atas ya guys ya, ke atas genteng ya guys ya, genting. Untuk di bagian dudukan as gigi susunya kita kasih grease. Berikut untuk bagian mimisannya ya guys ya, dudukan mimisan atau bearing lidi mungkin ya. Coba kalian apa bahasanya ya guys ya. Udah pokoknya yang nggak ngerti dan nggak paham pura-pura paham dan pura-pura ngerti aja seperti saya ya guys ya, karena saya juga pura-pura ngerti aja, ini mah pura-pura bisa aja ngerakitnya ya, gimana lagi ya guys ya, seperti itu. Nah ini pemasangan di bagian gigi susunnya ya guys ya, gitu. Ada lagi juga namanya itu gigi borobudur, nggak tahu apa gitu, kadang-kadang kebalik ya, terserah kalian ya. Yang penting pokoknya itulah itu ya guys ya, itu anggap aja paham dan mengerti. Saya juga kadang-kadang pura-pura paham dan mengerti. Untuk pemasangan di bearing mimisnya atau mimisannya, mimisan mau keluar darah ya dari hidung, nggak, maksudnya pasang lidinya itu dengan menggunakan grease supaya tidak berjatuhan ya guys ya, gitu, supaya diam gitu, nggak kemana-mana, hitung-hitung dicang-cang gitu ya guys ya, biar tidak lepas itu ketika proses pemasangan ataupun ya udahlah, itulah pokoknya ya, anggap aja paham. Nah pastikan untuk gigi susunya itu lancar ketika diputarkan ya guys ya, ini lebih lancar daripada gigi-gigi yang lainnya ya guys ya. Jangan lupa biar supaya tidak belepotan ataupun cameh ber, apa itu nggak enak ya bahasanya, cameh ber apa, belepotan gitu ya guys ya. Lanjut kita pemasangan di bagian ring penguncinya dan ring penahannya. Lanjut kita pasang murnya. Untuk murnya menggunakan kunci 17 ya guys ya, bukan 17 biji ya guys ya, tapi 17. Lanjut kita jangan lupa untuk ring penguncinya kita pakai tang buaya ya guys ya, bukan buaya darat ya, supaya terkunci. Lanjut kita pelepas bagian snap ringnya di bagian as gigi borobudurnya. Kita untuk gigi empatnya kita ganti dengan menggunakan 44 mata yang asalnya atau standarnya 42 mata ya guys ya. Jadi ini untuk diameternya sama ya guys ya, custom. Dan untuk coakannya di bagian luar, jangan sampai salah memasang gigi empatnya guys ya. Jangan lupa kita kasih pelumasan supaya tidak kaget ataupun rewas. Itu kalau kaget ataupun rewas bisa jantungan ya guys ya. Lanjut untuk pemasangan gigi tiganya. Nah untuk tinggi yang bagian dalamnya itu bagian di luar ya guys ya. Kita lanjut kita pemasangan di bagian gigi duanya, dan ini gigi satunya ya guys ya, bagian penutup gitu, jadi supaya pas tengah-tengahnya dan netralnya. Lanjut kita pemasangan ring bajanya atau ring snap ringnya. Lanjut kita menggunakan tang eksternal ya guys ya, tang eksternnya. Jadi ketika ditekan itu mangap gitu ya guys ya, atau terbuka, apa itu mangap. Lanjut kita penggantian di bagian o-ringnya. Untuk o-ringnya ya, diameter 20 kali 3 mili ya guys ya. Itu supaya pas, belum pas. Nah ini anti panas, anti oli ya guys ya, anti minyak, seperti itu, supaya tidak terjadinya kebocoran di bagian engkolnya ya guys ya, atau as gigi selahnya, seperti itu ya guys ya, supaya benar-benar tidak terjadinya kebocoran pada oli mesin. Lanjut kita pemasangan di bagian as gigi kampaknya ya guys ya. Wih, gigi kampak, apa itu kampak? Udahlah, gigi starter mungkin atau apa ya. Pokoknya terserah kalian ya guys ya. Ini lanjut kita pemasangan di bagian bantalan gigi kampaknya ya guys ya, atau gigi selahnya. Pastikan untuk bantalannya dengan menggunakan yang bagus ya guys ya. Nah ketika tenaganya kurang, pemasangan pernya atau pemasangan pegasnya itu menggunakan tang
jepit ya guys ya gitu, karena tenaganya berkurang gitu ya. Kecuali tenaganya bagus, silahkan bisa dengan tangan ya guys ya. Itu sebenarnya mudah gitu, cuman ya pura-pura susah aja kita mah ya guys ya, seperti itu. Lanjut kita siapkan untuk packingnya. Pastikan dengan packing yang lumayan bagus ya guys ya, supaya perkataannya benar-benar maksimal dan tidak terjadinya kebocoran ataupun rembesan oli ya guys ya. Kalau rembesan oli jangan lupa pakai pampers ya guys ya, seperti itu. Nah, kan kalau gini kan enak lihatnya ya guys ya gitu. Lanjut kita pemasangan di bagian seal sebelah kanan atau seal krek as ataupun seal crankshaft ataupun seal poros engkol. Yang bagian kanan bagian magnet ya guys ya, bagian magnet seperti itu. Harus benar-benar merata ya gitu, jangan sampai mencong ataupun menceng ya. Lanjut kita pemasangan di bagian selahannya. Pastikan untuk bautnya menggunakan baut baja ya guys ya. Ini M8 menggunakan kunci L8 ya guys. L berapa itu ya, udah pokoknya L6 gitu, L6. Pastikan harus benar-benar kencang supaya tidak selek di bagian gigi-giginya. Yang aslinya itu dia menggunakan kunci 13 ya guys ya untuk kepalanya ya guys ya, bukan kepala sirah, bukan. Lanjut kita pelumasan di bagian sealnya supaya tidak seret ataupun tidak susah ketika pemasangannya. Lanjut kita pemasangan di bagian packingnya. Ini cukup satu aja supaya tidak tebal-tebal ya. Jangan lupa kita kasih pelumasan supaya tidak kaget ataupun rewas di bagian gigi starternya atau gigi selahnya ya guys ya. Apa gini, udahlah pokoknya itu buat muterin mesin supaya mesinnya hidup. Seperti itu. Jangan lupa kita kasih pelumasan di bagian as kruknya supaya licin ya guys ya. Kalau licin kan enak ya masukinnya, seperti itu. Nah, pastikan untuk rengke sebelah kanan udah bener-bener baik ataupun oke tuh kan, mudah dipasangnya ya guys ya. Seperti inilah kira-kira perakitan yang sesungguhnya, anjay sesungguhnya buah edan. Nah, udah itulah pokoknya ya guys ya. Jadi untuk rengke sebelah kanan itu harus benar-benar mudah, tidak adanya kemacetan ataupun macet di tol ataupun macet di jalan ya guys ya, harus benar-benar lancar. Terus kita putar-putar dulu pengetesan pengujian supaya apakah si krek asnya itu lancar ataupun poros engkolnya lancar ketika diputarkan ya guys ya. Lanjut kita pemasangan di bagian mur crankcase-nya menggunakan M7 ya guys ya. Jadi ganjil ya, namanya Vespa itu ganjil. Jangan lupa yang sebelah, yang bawah itu murnya di belakang ya guys, atau di sebelah kiri seperti itu. Jadi salah satu aja yang beda, yang lainnya sama. Jadi murnya itu sebelah kanan. Itu jadi salah satu aja yang berbeda ya guys, beda daripada yang lain, mungkin komandannya kali. Seperti itu. Satu persatu kita pasang dulu untuk baut-baut crankcase-nya. Dia menggunakan baut M7 ya guys ya. Jadi M7 itu di atas M6 ya guys ya, di bawah M8 gitu. Jadi ganjil, yang namanya Vespa itu ganjil-ganjil seperti itu. Harus benar-benar hati-hati. Jadi jangan dulu dikencangkan, tapi harus benar-benar dipasang terlebih dahulu. Jangan lupa untuk pengencangan di bagian baut crankcase Vespa itu harus dalam keadaan zigzag ataupun silang. Jangan jalannya zigzag ataupun jalannya silang ya guys ya. Itu nanti kayak kepiting ataupun keyep kalau bahasa Jermannya, seperti itu ya guys ya. Harus perlahan tapi pasti, dan memastikan untuk keadaan merata ya guys ya untuk pengencangannya gitu, dengan secara silang ataupun zigzag. Dengan hati-hati ya guys ya, jangan sembrono gitu. Harus benar-benar hati-hati supaya mesinnya awet, tahan lama, dan tahan badai, apalagi tahan tornado seperti itu ya guys ya. Dijamin ini untuk mesinnya sangatlah awet. Dia mengeluarkan biaya untuk mesin ini sekitar 3.400.000 ya guys ya gitu, tapi harus ada garansi, bergaransi ya guys ya, bergaransi, pokoknya mantap lah gitu. Jadi nggak usah takut, karena ini perakitannya ataupun risetannya itu bergaransi ya guys ya gitu. Jadi nggak usah khawatir, tinggal komplain aja ke mekaniknya, kita tangani dengan sebaik mungkin ya guys ya.